Perilaku Qin Chen saat ini mengejutkan banyak tetua yang hadir. Ada beberapa tetua yang tidak mengambil tindakan apapun sebelumnya. Mereka akhirnya terkejut pada saat ini, dan mereka bersiap mengambil tindakan menyerang Qin Chen. Qin Chen tidak takut, mengambil langkah lain, menggandakan jari-jarinya, dan menebas di udara. Ternyata energi pedang yang menghancurkan, dan energi pedang menyapu segalanya dengan kekuatan kehancuran abadi. Kemanapun pedang Qi pergi, hukum tanpa akhir runtuh satu demi satu, dan Yuan Suci hancur. Pada saat ini, dia menghadapi kelompok tua Wan Gulou, langkah demi langkah tanpa rasa takut. Tiba-tiba, banyak tetua raksasa merasa menghadapi dewa dan iblis kuno. Mereka memiliki teror di hati mereka dan mendukung satu demi satu, terutama para senior tingkat atas yang telah ditekan oleh Qin Chen retak dan terluka. Mereka tidak punya waktu untuk memulihkan diri. Qin Chen berhenti. Tepat ketika Qin Chen menunjukkan pedang penghancurnya dan hendak menyerang lagi, tetua Kong Cheng tiba-tiba berteriak, "Ini adalah markas besar Menara Wangu. Anda tidak boleh terlalu sombong dan mendominasi. Para tetua sudah melihat kekuatan Anda. Jika Anda membunuh para tetua di sini, Anda akan sangat dibenci Wan Gulou kami, dan Tianxing juga tidak akan pernah ingin aman dan sehat. Anda sangat perkasa, Anda jelas bukan karakter biasa dalam pekerjaan surga. Berhenti sekarang, tidak ada seorang pun di Menara Wangu kami yang berani membunuh Anda," ucap Ko Cheng. Banyak tetua di tempat kejadian ingin menyerang Qin Chen dengan keras, dan bahkan mengirimkan sinyal mara bahaya untuk memperingatkan tuan pemimpin yang sebenarnya masih tersembunyi di kedalaman gedung abadi. Tetapi mereka terkejut ketika mendengar raungan dari Kong Cheng yang lebih tua. Orang-orang ini semua adalah karakter yang tidak takut pada langit, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh murid kecil Tianzuo, dan rasa dingin dan mundur segera muncul di hati mereka. "Huff, aku sudah mengatakannya sejak lama. Saya tidak ingin melakukannya. Tapi kalian memaksa saya, karena Anda ingin berdamai. Ben Sao tidak masalah. Jangankan kalian, bahkan para tetua teratas dari divisi pemurnian mengambil tindakan terhadap Ben Sao. Ben Sao berani menekannya. Bagaimana saya akan takut pada orang tua di gedung abadi Anda?" ucap Qin Chen berhenti mengamuk. Sein Yuan menyusut ke dalam, dan segera berdiri diam, tidak bergerak seperti gunung. Kontras yang kuat membuat banyak tetua yang hadir semakin khawatir. Mereka mundur satu persatu, dan terpengaruh oleh dominasinya. Itu terkejut, dan bahkan merasa malu. Bukankah ini murid yang baru saja bergabung dengan Tian Jiao? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini menakutkan. Kekuatan yang dia tunjukkan memberi saya perasaan menghadapi Tuan Sage Surgawi yang terlambat. Kekuatannya benar-benar tak terbendung. Pernahkah kamu mendengar itu? Apa yang baru saja dia katakan? Bahkan tetua teratas dari divisi pemurnian telah ditekannya sebelumnya. Apakah saya salah dengar dan tuli? Atau apakah dia kehilangan hati dan mengucapkan kata-kata besar? Para tetua tertinggi Tiangong semuanya adalah tuan penguasa di masa depan Tiangong, dan tingkat tinggi yang sebenarnya di Tiangong, dalam hal identitas dan status, 10 kali, 100 kali lebih mulia dari kita. Dia berani bertarung melawan mereka. Lihatlah harta karun di kepalanya. Bukankah ini harta karun Zixiao Dou City Palace dari Guanghan Palace? Saya mendengar bahwa ada tuan muda Murontian di Istana Dousi yang juga berlatih di Departemen Seni Bela Diri. Karakter Saint Child, Istana Zixiao Dousui itu adalah hartanya. Bagaimana itu bisa ada di tangan Qin Chen sekarang? Anak ini, demi Tianxing, benar-benar mendobrak markas gedung Wangu saya. Itu terlalu arogan dan sombong. Ucap para tetua di aula semua terkejut dan entah kenapa terkejut. Satu persatu, mereka berhenti dan berkeringat di mana-mana, menatap Qin Chen, mencoba melihat detailnya. Untuk mencari tahu segala sesuatu tentang dia. Para tetua teratas tenang terlebih dahulu, dengan ekspresi jelek mereka berkata, "Qin Chen, tolong hentikan, Wan Gulou kami dan divisimu adalah teman, bukanlah musuh, dan semuanya bisa didiskusikan."
Ucap salah satu tetua itu. Hah, bukankah kamu yang tidak mau membahasnya? Mata Qin Chen berkedip, dan dengan lambaian tangan kanannya, kursi guru besar muncul di aula. Dan dia duduk langsung di kursi guru besar, dan berkata dengan ringan, saya di sini hanya ingin mencari tahu, bagaimana Wan Gulo Anda menangani kasus Dewa Turen. Sebagai murid utama divisi pekerjaan surgawi, dan putra suci yang baru dipromosikan, saya hampir mati di Wan Gulo Anda, dan Wan Gulo Anda tidak hanya menolak untuk menjelaskan, tetapi juga untuk menemukan masalah dengan Ben Sao. Kata Qin Chen sambil menyalakan rokoknya. Apa, murid utama, putra Santo yang baru dipromosikan? Gumam beberapa tetua tingkat tinggi mundur beberapa langkah, dan berkata dengan ngeri, bukankah kamu baru saja bergabung dengan pekerjaan surgawi? Bagaimana itu mungkin? Tanya mereka. Apa yang tidak mungkin? Qin Chen tersenyum dingin lalu berkata, bahkan jika saya baru saja bergabung dengan Tian Jiao, mengapa saya tidak bisa menjadi putra suci dan murid utama? Visi Anda terlalu sempit seperti seekor semut, tentu saja itu karena kekuatan pemuda ini. Ucap Qin Chen berkata dengan bangga, berdiri tegak, seolah-olah kaisar memandang rendah para abdi dalamnya. Tidak mungkin, menjadi putra suci jelas tidak secepat itu. Kata seorang penatua meraung tak percaya. Merasa Qin Chen membodohi mereka. Hahaha, kalian orang-orang yang picik, berani mengaku sebagai master pencari informasi. Apakah Anda tidak ingin menanyakannya ke divisi pemurnian? Pada saat ini, Cimei tiba-tiba mencibir, dan mencibir lagi, tidak hanya Chen Sao diangkat sebagai murid utama dari pekerjaan surgawi kita, selain dipromosikan menjadi putra suci oleh Tetua Agung, dan dia bahkan menekan putra Santo Murongtian dan Fu Zixi dari Departemen Prajurit di pekerjaan surgawi. Bahkan secara pribadi mengalahkan Xiang Wudi, Saint Child yang menentang surga dari divisi pemurnian, dan mengambil pagoda kaca 7 harta karunnya. Dan istana Zixiao Dousui ini dijara oleh Sao Chen dari tangan Murongtian. Ini bukan apa-apa. Sao Chen juga diundang oleh Tuan Menteri. Kemudian karena hendak mencelakai Xiao Chen, penatua tinggi Hao Jun langsung dihapuskan oleh menteri basis kultivasinya dan menjadi orang yang tidak berguna. Wan Gulo Anda saat ini benar-benar berani menjebak Sao Chen, siapa yang memberi Anda semua keberanian? Ucap alis merah mencibir lagi dan lagi. Berita dari Cimei mengejutkan semua tetua yang hadir, dan mata mereka penuh ketakutan. Jika ini masalahnya, maka mereka telah menyebabkan bencana. Dengan ukuran menara Wangu, mereka tidak akan pernah berani menyinggung Tian Jiao. Jika Qin Chen benar-benar orang yang bahkan Menteri Tian Jiao temui, maka Tuan Pemimpin Menara Wangu itu tidak berani menganggapnya enteng. Namun, mereka juga memiliki sedikit ketidakpercayaan di hati mereka, karena semua yang dikatakan Cimei terlalu mengejutkan bagi mereka, itu hanyalah sebuah fantasi. Sepertinya kamu masih tidak percaya, pagoda ubin 7 harta karun ini, apakah kamu tidak pernah mengetahuinya? Ucap Qin Chen, sebuah pagoda tiba-tiba muncul di kepalanya, dan cahaya api 7 warna mekar. Apa, pagoda 7 harta karun tak terkalahkan dari pekerjaan surgawi? Ucap banyak tetua yang hadir berteriak dan mata mereka melotot. Pada saat ini, rasa takut muncul dari lubuk hati banyak tetua yang hadir. Awalnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen, meskipun mereka terkejut, mereka sebenarnya tidak takut. Tapi sekarang, identitas Qin Chen yang terungkap mengejutkan mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga ketakutan dan menarik diri. Qin Chen tersenyum dingin lalu berkata, Tuan muda ini diancam oleh Dewa Pembantaian Turen di Menara Wangu Anda, dan bahkan berusaha membunuhku. Untungnya, pemuda ini memiliki kekuatan supranatural. Sebaliknya, saya memenggal kepala Dewa Pembantaian. Jangankan permintaan maaf, bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa Wan Gulo Anda malah menangkap Tian Xing Lozu yang memihak untuk Ben Sao pada waktu itu, dan bahkan akan dipenggal untuk menunjukkan kepada publik. Wan Gulo ini sangat berani.
ucap Qin Chen. Banyak penatua tiba-tiba berkeringat dingin di dahi mereka. Jika masalah ini benar-benar harus diurus, maka mereka akan benar-benar berada dalam masalah. Chen kecil, kamu salah paham, semua ini hanya salah paham. Ucap penatua tingkat tinggi tiba-tiba melompat, dan salah satu dari mereka buru-buru mencabut borgol pada Tianxing dan membantunya berdiri. Sao Chen, Tianxing Zhenren, semua ini salah paham. Dewa pembantaian ada di gedung abadi saya, ingin menyakiti murid Tianzuo. Tianxing Zhenren tidak takut akan bahaya, berdiri di sisi keadilan, bagaimana kita bisa menghakiminya? Sebenarnya, Anda salah paham. Kami membawa Tianxing Zhenren, bukan untuk menghakiminya, tetapi untuk menghadiahinya, ya, untuk menghadiahinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Tianxing Zhenren adalah penatua urusan internal Wan Gulou kami. Ucap tetua tingkat tinggi ini berkata berulang kali, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Tianxing Zhenren, cepat katakan sesuatu. Kata para tetua tingkat tinggi ini menatap Tianxing. Tianxing Zhenren berkata, beberapa penatua, Tianxing ini tidak bisa mengatakan apa-apa, Tianxing hanya memiliki hati nurani yang bersih. Ucap Zhen Xingtian berdiri di samping dan berkata dengan ringan. Wajah beberapa tetua senior tiba-tiba menunjukkan rasa malu, dan mereka dengan hati-hati berkata kepada Qin Chen, Chen kecil, lihatlah. Qin Chen menurunkan kelopak matanya dan berkata, bagaimana Anda menghargai Tianxing Lousu? Itu adalah urusan di dalam gedung Wan Gu Anda. Tuan Muda Ben adalah orang luar, jadi tentu saja tidak akan ikut campur. Tapi Tuan Muda Ben telah diintimidasi oleh Dewa Turen di gedung Wan Gu. Wan Gulou bahkan tidak memberikan penjelasan apapun, atau beberapa kompensasi. Itu tidak baik sama sekali. Mendengar ini, beberapa tetua tingkat tinggi tampak terdiam. Lalu salah satu tetua berkata, aku ingin tahu kompensasi apa yang diinginkan Yang Chen. Ini sangat sederhana, 5 pembuluh darah suci kuno kelas menengah, dan itu harus menjadi pembuluh darah suci kuno yang lengkap. Kata Qin Chen berkata dengan ringan. Apa, begitu banyak urat suci kuno kelas menengah bijak surgawi? Banyak tetua yang hadir terkejut oleh Qin Chen. Apa itu kompensasi, atau pemerasan? Beberapa tetua tingkat tinggi saling melirik, berdiskusi sebentar, dan berkata dengan getir, kami memang memiliki beberapa urat suci kuno kelas menengah bijak surgawi, tetapi urat suci kuno yang lengkap benar-benar sulit. Menara Wan Gu tidak bisa memenuhi itu sama sekali. Akan tetapi Menara Wan Gu kami bersedia memberi Anda 1 urat suci kuno tingkat menengah. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Qin Chen berkata, 1. Apakah kamu berpikir aku pengemis? Qin Chen berkata dengan dingin, dengan tegas menolaknya. Apa yang dia kurang sekarang adalah pembuluh darah suci kuno. Setelah ini, dia ingin masuk ke wilayah petualangan yang sangat berbahaya. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk menembus ke tahap tengah alam bijak surgawi. Banyak vena suci kuno dibutuhkan. Semakin banyak, semakin alami terobosannya. Qin Chen berkata, Murong Tian dan Siang Wudi menyinggung Ben Sao. Ben Sao membuat mereka berlutut di gunung mendalam Dewa 9 Matahari, dan diejek oleh semua murid Tian Jiao, dan merampok harta mereka yang paling berharga. Saat ini Ben Sao hanya meminta kompensasi untuk 5 pembuluh darah suci kuno, yang sudah sangat baik, jadi mengapa Anda masih ingin menawar? Mata Qin Chen dingin, auranya bahkan lebih buruk. Dia melanjutkan, sejujurnya, pemuda ini belum mengerahkan kekuatan penuh sebelumnya.